Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali dengan Menembus Misteri Channel ya. Semoga Anda semua yang di sana selalu dalam keberkahan, kesehatan ya, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Saudara Menembus Misteri dimanapun Anda berada ya, pada video kali ini kami akan memberikan sesuatu dari mana dan apa saja, di tempat mana saja jin, benda halus, gendruwo, mistik, danyangan kalau bahasa Jawa, itu suka bersembunyi di sekitar rumah kita. Nah, ini persekitaran rumah kita yang kita bahas ya. Persekitaran sehari-hari di dalam rumah kita. Kalau kita ini tidak hati-hati, cenderung hal-hal itu, benda-benda itu, makhluk-makhluk itu akan masuk ke rumah kita. Karena ada benda, ada yang memicu makhluk itu masuk ke rumah kita ya. Yang pertama adalah rumah yang selalu dalam keadaan lembab, kurang sinar matahari ya, itu akan dipicu akan masuknya makhluk-makhluk halus ya. Yang gelap, yang redup, yang maksudnya lembab ini, yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin ya gitu, dindingnya dingin. Oleh karena itu dibuka supaya angin bisa masuk, cahaya boleh masuk. Yang kedua ya, kalau misalnya Anda membuang tulang makanan, tulang apa itu ya, kita cepat-cepat menanamnya atau kita cepat membuangnya ya, dari jauh dari persekitaran rumah kita, karena sangat disukai oleh makhluk halus ya, sangat disukai. Lepas itu yang ketiga yaitu darah ya, bekas darah gitu. Darah apapun, bekas darah bekam, bekas darah apapun itu cepat dicuci ya, cepat, kalau bisa dicuci bersih. Nah, karena akan mengundang makhluk halus akan berdatangan ya ke rumah kita, karena sangat disukai. Yang keempat ya, ini sensitif ya, minta maaf, yaitu apabila menstruasi itu jangan dibuang sembarangan. Jangan dibuang sembarangan untuk para perempuan ya, setidaknya dicuci bersih, dibuang atau cepat-cepat dibuang jauh dari pekarangan rumah kita, karena cenderung akan kemasukan disukai makhluk halus. Itu yang keempat. Yang kelima, apabila ini yang kelima ya, yang kelima juga berhubungan dengan perempuan, yaitu apabila keguguran, walaupun itu dalam bentuk masih daging kecil atau yang bisa dibungkus, jangan dibuang di tempat rumah kita. Kita akan mengambilnya, kita bungkus, kita tanam di tempat selayaknya, di kuburan ya. Itu banyak problem yang problem yang paling sering terjadi di rumah orang itu. Ada hal-hal yang mistik yang sangat liar itu di situ. Karena kalau kita membuang di persekitaran rumah kita, cenderung akan dimasuki jin, dan akhirnya seakan-akan dia ini akan tumbuh besar ya,
Kalau dalam bahasa Jawanya itu las, itu sangat degil sekali ya itu. Dalam bentuk-bentuk kecil ya, dalam bentuk-bentuk kecil, akhirnya nanti dimasuki bangsa-bangsa itu. Ya itu semua mungkin sudah paham. Yang keenam, jauhkan dari kaligrafi tulisan-tulisan Arab yang tak tentu arah. Itu cenderung juga akan dimasuki oleh bangsa-bangsa itu untuk dia bersembunyi di situ ya. Dia akan bersembunyi di situ, tulisan-tulisan itu ya, ada yang enggak bersembunyi di situ, tetapi jin apa ini Islam itu suka dia itu bersembunyi di tulisan-tulisan itu. Namanya juga kaligrafi, mungkin akan ditambah-tambah, dipercantik lah segala macam, akhirnya akan menimbulkan makna yang semrawut ya. Namanya juga orang yang menulis kaligrafi, mungkin dia tidak mengetahui, kurang mengetahui makna atau dari semua. Jadi tulisan itu dipandang sebagai hiasan yang akhirnya berdampak tulisan itu akan bermakna lain ya. Akhirnya akan timbul untuk tempat persembunyian makhluk-makhluk itu. Ini saudara penembus misteri, itulah yang kami dapat paparkan dari semua yang kami tahu. Mudah-mudahan akan membawa manfaat kepada kita semua, dan kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingini, terhindar dari gangguan jin, setan yang terkutuk yang selalu mengganggu diri kita. Dari kami Menembus Misteri Channel, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.